Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan soal-soal terbaru dari kami, dari tim Guru Kreatif 4.0. Dan video kali ini Bapak Ibu merupakan video part 2. Part satunya Bapak Ibu nonton di video sebelum ini. Dan semoga dengan adanya video kali ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu, saya juga ingin menginformasikan bahwa dalam rangka seleksi P3K tahun 2024 Bapak Ibu ini, kami membuka kelas premium atau bimbel premium dan simulasi tes berbasis CAT P3K tahun 2024. Jadi bimbel premium ini Bapak Ibu menggunakan Zoom ya Bapak Ibu. Serta nanti di akhir kita menggunakan simulasi tes yang menggunakan aplikasi dari CAT P3K. Nah, jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WA di nomor ini, atau Bapak Ibu bisa DM di Instagram Sulnana. Dan insya Allah Bapak Ibu, semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan pengayaan. Upaya merancang program pengayaan bagi siswa yang mencapai ketuntasan belajar tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal yang memiliki kesulitan tinggi. B. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. C. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Dan E. Memberikan tambahan sumber bacaan yang sejenis. Oke, jadi Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengayaan. Jadi kegiatan pengayaan ini Bapak Ibu dilaksanakan oleh guru dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pengayaan ini diberikan oleh guru yang prestasi belajarnya ini memenuhi ketuntasan atau di atas KKM. Sedangkan siswa yang prestasi belajarnya ini di bawah KKM Bapak Ibu, maka dia diberikan remedial. Oke, sekali lagi, untuk pengayaan ini diberikan oleh siswa yang prestasi belajarnya di atas KKM atau memenuhi ketuntasan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pengayaan yang termasuk di sini adalah jawaban yang benar ada di poin B. Jadi, siswa itu kita berikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. Oleh karena itu, bagian B adalah opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Profesi guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut suatu keahlian. Artinya profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi A. Profesional, B. Pedagogik, C. Sosial, D. Kepribadian, dan E. Akademis. Oke, jadi Bapak Ibu menurut Undang-Undang Guru Bapak Ibu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah pedagogik, kemudian ada profesional, sosial, dan kepribadian. Oke, jadi pedagogik Bapak Ibu ini bagaimana penguasaan kelas kita, bagaimana cara mengajar kita. Sedangkan profesional ini adalah berkaitan dengan penguasaan materi atau mapel yang kita ampu. Sedangkan sosial ini
bagaimana kita berhubungan sosial, kemudian kepribadian ini bagaimana seorang guru ini menjadi seseorang yang memiliki akhlak atau karakter atau teladan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, nah jika soalnya seperti ini Bapak Ibu, ini lebih ke kompetensi profesional. Oke, jadi profesi guru itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut suatu keahlian. Artinya Bapak Ibu harus ahli di mapel Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menguasai materi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menguasai mapel yang Bapak Ibu ampu. Ya, jadi untuk bisa menjadi seorang guru. Artinya, profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus. Nah, profesional ini Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menempuh pendidikan S1 sesuai dengan jurusan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2, kenapa jawabannya adalah bagian A, profesional, lebih ke mapel atau materi yang kita ampu. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 3, soalnya seperti ini. Suatu saat salah satu rekan kerja Anda menjadi bahan pembicaraan antara guru-guru lain karena guru tersebut terlalu bersikap temperamental saat mengajar. Apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Menyampaikan masalah dalam rapat. B. Meminta salah satu guru untuk menyampaikan secara pribadi. C. Membiarkan hal tersebut karena merasa tidak ada hubungannya dengan Anda. D. Menyampaikan permasalahan ini secara baik-baik kepada rekan guru tersebut saat mengobrol dengan santai. Dan E. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar rekan Anda mendapat teguran. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu, salah satu indikator dari kompetensi pedagogik Bapak Ibu adalah bagaimana seorang guru ini harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di soal ini, di opsi jawaban ini yang menunjukkan kita berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama rekan pendidik, Bapak Ibu, ada di bagian D. Oke, Bapak Ibu, bagaimana seorang guru ini menyampaikan permasalahan ini secara baik-baik kepada rekan guru tersebut saat mengobrol dengan santai. Jadi opsi D adalah opsi yang paling benar untuk soal nomor 3. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi pendamping KSN. Namun tidak ada dana intensif sebagai pendamping karena keuangan sekolah akan digunakan untuk agenda yang lebih besar. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Saya mengarahkan orang tua peserta KSN untuk memberi bimbingan di rumah. B. Saya memberikan kumpulan soal KSN beserta pembahasannya. C. Saya mengarahkan peserta KSN untuk belajar dalam kelompok. D. Saya merencanakan, menyiapkan, dan melatih peserta KSN. Dan E. Saya meminta peserta KSN mengumpulkan materi melalui internet. Oke, Bapak Ibu ingat, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah bagaimana seorang guru ini mampu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru, serta rasa percaya diri. Nah, Bapak Ibu, di opsi jawaban ini Bapak Ibu yang menunjukkan kita ini memiliki etos kerja yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang guru ini ada di bagian D. Oke, jadi saya merencanakan, menyiapkan, dan melatih peserta KSN meskipun tidak ada dana intensif sebagai pendamping karena keuangan sekolah akan digunakan untuk agenda yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu tetap harus melaksanakan tugas tersebut bukan karena ada dana, tapi melainkan karena memang tugas itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang guru. Dengan begitu Bapak Ibu berhasil menunjukkan etos kerja dan rasa bangga menjadi seorang guru. Itu ya Bapak Ibu alasannya kenapa soal nomor 4 opsi D adalah jawaban yang paling tepat. Next Bapak Ibu kita akan ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Sesuai dengan perintah dan arahan dari atasan. B. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. C. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. D.
meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan E, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini yang benar adalah bagian C. Jadi, prosedur kerja yang baik adalah melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jadi, ini salah satu termasuk ke dalam bagaimana orientasi kita kepada hasil. Jadi, salah satu indikator dari kompetensi manajerial Bapak Ibu yang diujikan di sesi P3K adalah orientasi pada hasil. Jadi, jika kita melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja ini menjadi semakin efektif dan efisien, ini menunjukkan atau ini termasuk ke dalam kompetensi orientasi pada hasil. Kita fokus kepada hasil yang kita ingin capai. Oke. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Di ruang kelas tempat saya mengajar, ada beberapa bangku siswa yang sudah rusak. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Diam saja. B. Mengganti bangku yang rusak dengan bangku kelas lain yang masih bagus. C. Saya mencoba untuk memperbaikinya. D. Melapor ke bagian aset agar ditindaklanjutin. E. Menyampaikan keluhan kepada rekan saya. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, maka jawaban yang benar adalah bagian D. Melapor ke bagian aset agar ditindaklanjutin. Ingat Bapak Ibu, yang ingin dilihat di sini adalah bagaimana Bapak Ibu ini mampu mengingatkan atau mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi jika ada bangku yang rusak, Bapak Ibu, kita bisa lapor ke bagian aset agar ditindaklanjutin, apakah nanti diperbaiki, apakah nanti diganti, dan sebagainya. Jelas kita laporkan dulu permasalahan ini kepada bagian aset yang memang menjadi kewajiban mereka untuk memperbaiki situasi seperti ini. Oke. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7. Suatu hari kepala sekolah di tempat Anda bekerja meninggalkan sekolah lebih awal karena ada rapat di sekolah lain. Sebagai wakil kepala sekolah, Anda diminta untuk mengawasi pegawai lain dan ternyata ada beberapa guru yang pulang lebih awal. Sikap Anda sebaiknya adalah A. Mencatat guru yang tidak disiplin. B. Diam saja karena pegawai yang tidak disiplin lebih senior dari Anda. C. Mengingatkan pegawai yang tidak disiplin dengan mengobrol santai. D. Menyindir dalam rapat. Dan E. Menegur pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu sama indikatornya dengan soal nomor 6. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E. Jika Bapak Ibu menemukan situasi seperti ini, maka jawaban yang benar adalah kita tegur pegawai yang tidak disiplin tersebut karena ini adalah kewenangan kita atau ini adalah amanah yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi kita mengajak, kita mengingatkan rekan kerja kita ini untuk selalu bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Oke, jadi kita ajak mereka untuk tetap disiplin sesuai dengan etika organisasi. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Suatu ketika Anda bertengkar dengan pasangan, kemudian Anda berangkat mengajar dengan suasana hati yang kurang baik. Sikap Anda sebaiknya A. Minta izin kepada kepala sekolah untuk tidak masuk. B. Bercerita mengenai masalah yang Anda hadapi kepada rekan kerja. D. Tidak semangat mengajar. D. Melampiaskan kepada siswa. Dan E. Tetap bekerja seperti biasa. Oke, Bapak Ibu, ini jelas sekali ya. Di soal ini yang menunjukkan etos kerja sebagai guru profesional adalah jika ada masalah di luar lingkungan sekolah Bapak Ibu, sebisa mungkin masalah itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam sekolah. Jadi, opsi yang paling benar adalah bagian E. Tetap bekerja seperti biasa. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu kita ini mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Next kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek
A. Penguasaan karakteristik peserta didik. B. Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan E. Komunikasi dengan peserta didik. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah belajar bersama kami di Guru Kreatif Bapak Ibu, maka kata kunci di sini adalah mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik. Nah, berarti ini termasuk mengenali atau menguasai karakteristik peserta didik. Dimulai dari gendernya, kemudian etniknya, kemudian kulturalnya, status sosialnya, gaya belajarnya. Oke, jadi sebagai seorang guru ini kita harus mengenali semua itu agar kita bisa menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 9 opsi jawaban yang benar adalah bagian A, penguasaan karakteristik peserta didik. Oke, Bapak Ibu ada soal bonus ya Bapak Ibu yang saya berikan untuk video ini dan saya simpan di soal nomor 10. Nanti jawabannya Bapak Ibu dapat tulis ketik di kolom komentar beserta alasannya memilih opsi jawaban tersebut sebagai jawaban yang benar menurut versi Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Saya bekerja dengan laptop yang langsung disambungkan ke pengisi daya karena baterainya sudah rusak. Namun akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik otomatis laptop saya tidak bisa dihidupkan dan membuat pekerjaan saya terkendala. Maka saya sebaiknya A. Menjadikannya alasan untuk menunda pekerjaan. B. Membeli baterai laptop baru. C. Meminta atasan untuk memperpanjang deadline. D. Membeli laptop baru meskipun dengan cara kredit. Dan E. Meminjam laptop tetangga. Oke, Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut sebagai jawaban yang benar menurut versi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kembali lagi saya akan mengingatkan Bapak Ibu silakan bergabung bersama kami di kelas premium atau bimbel premium menggunakan Zoom Bapak Ibu dan simulasi tes P3K menggunakan aplikasi CAT P3K tahun 2024. Nah, jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WA atau DM di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.